Jadi beta 58 itu tambah lagi 59 karena beta tulis akhir itu kan beta mengkritik Presiden Jokowi Ah, terkait dengan apa itu? Salah apa? uh, terkait dengan ini waktu itu kan vaksin kan mau berbayar itu. Moderator SUA. Oke, baik, sahabat moderator SUA. Malam ini moderator SUA akan berbincang-bincang dengan seorang dokter muda. Dokter, bukan dokter ya, dokter. Walaupun beliau sudah sudah lama di Jogja, tapi saya yakin beliau punya hati tetap ada di Sulang. Assalamualaikum, selamat malam, Dokter Pak Hasrul Bomuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Abang Mail dan kawan-kawan di situ. Mungkin ada Gaji Fatruba di situ tuh. Oh gitu. Aduh, Pak Dokter. Ya. Pak Dokter ini punya, beta ada baca-baca Pak Dokter pe profil ini, kurikulum vitae lah, yang Ya. sedikit. Aduh, ini banyak nih yang sudah Pak Dokter bikin ini. Ada 5 buku, 5 jurnal, dan 58 opini hukum media massa. Tapi sebelum Thomas situ, mungkin masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dan Maluku Utara ingin lebih kenal dekat dengan Pak Dokter. Pak Dokter bisa cerita singkat mengenai profil Pak Dokter. Pak Dokter pernah sekolah dari mana sampai hari ini sebagai seorang dosen ya, Pak Dokter. Jadi Pak Dokter silakan cerita dulu dari SD sampai pendidikan yang paling tinggi ini. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara semua untuk keluarga besar yang ada di Kabupaten Sula, Maluku Utara dan Maluku. Khususnya yang ada di studio situ, Abang Mail. Ya. Terima kasih nih undang beta hadir di sini nih. Ya. Bangga juga karena beta rasa bahwa moderator SUA ini pembaharu ya, karena mengikuti perkembangan zaman dan kemudian dia memberi informasi banyak hal dan dia kemudian tanpa tidak sadar kemudian melahirkan dari moderator SUA menunjukkan bahwa ternyata Sula itu punya banyak toko yang mempunyai banyak kiprah itu loh. Jadi kita lihat dari narasumber yang dihadirkan itu loh. Iya, iya. Jadi beta secara profilnya, beta ini dulu lahir besar semua di Sanana. Di rumah guru di SD 5. Rumah guru di Kampung Pisang di Esmea belakang itu. Ya. Nah, beta besar di Kampung Pisang 10 tahun lebih, jadi kepala desa Fagudu, Pak Mardon itu beta pun tamang bermain waktu kecil. Mardon, dia lebih tua 2 atau 3 tahun dari beta, tapi dulu beta pun tamang bermain. Lalu beta ini SD di SD 5 Sanana, SD tingkat. Lalu kemudian beta SMP di SMP 1 Sanana, Mangon. Lalu kemudian beta SMA 1 Sanana Faceh, dan alhamdulillah pada saat waktu SMA beta juga dipercaya sebagai ketua OSIS tahun 2007 2008 2006 2007 kalau tidak salah seperti itu. Nah, lalu kemudian 2008 itu beta berhijrah ke Yogyakarta bersama beberapa teman. Ada Abdillah Kari yang sekarang punya Bamaha aplikasi itu. Oh, penyanyi itu ya? Ya, dia itu harus ketong bangga juga karena dia salah satu orang Maluku dan Maluku Utara pertama yang punya aplikasi jual beli online. Mesti dipanggil juga di moderator SUA itu. Iya, jadi orang Sula harus bangga karena dia itu jadi di kabupaten ada di 2 provinsi Maluku dan Maluku Utara ini belum punya anak daerah yang menghasilkan bisnis startup seperti dia, baru orang Sula ya, ini Abdillah Kari. Nah, lalu juga beta pun teman Ismul Umar Fagur. Lalu kemudian karena beta datang ke Jogja kuliah juga kan sendiri, dan beta punya kakak perempuan juga Elvira Buomona. Lantas setelah itu sampai di Jogja, beta kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Jadi setelah dari Universitas Ahmad Dahlan S1, beta lanjut S2 di Magister Ilmu Hukum khusus kajian hukum kesehatan, dan beta angkatan pertama. Setelah lulus S2 itu 2014, beta pulang ke Sula.
Beta pulang ke Sula, lalu beta waktu itu ke Kabong Cengke di daerah Weibau karena ketong walaupun tinggal di Falahu tapi kan ketong orang di daerah di Weibau. Iya, Kalau iya. beta pun mama kan orang desa Mangoli, Hmm, Rumah Sangaji. ya. Lalu beta ke daerah di Weibau lihat pohon cengke, di pohon cengke itulah dari daerah Weibau namanya Wailus itu, beta sampaikan beta punya niatan ke beta punya bapak bahwa beta mau lanjut ke S3 lagi. Jadi tidak ada istirahat setelah S1 S2 selesai itu yang ada istirahat. Langsung Berapa lanjut. jedanya berapa lama dari S2 ke S3? Hanya berapa bulan? Hanya 6 bulan kalau saya salah. Karena 6 di bulan. 2015 akhir itu bulan Juli itu kita sudah daftar. Nah nanti di bulan Oktober itu kuliah. Bulan Oktober ini. Nah, dan beta selama kuliah di Fakultas Hukum Ahmad Dahlan itu selama masuklah 3,5 tahun itu beta yang pernah pulang sampai beta masuk S2 selesai ikut pendidikan khusus profesi advokat tahun 2012 baru beta pulang ke sana. Jadi selama kuliah S1 itu beta yang pernah pulang. Lantas selama di Jogja sih beta banyak beraktivitas ya karena beta pikir bahwa ketong orang Sula ini kan yang datang dengan jumlah yang banyak itu kan tahun 2008 itu belum jumlah yang banyak karena ketong baru beberapa orang yang memang satu kelas di SMA ataupun satu pertemanan di SMA 1 Sanana. Jadi belum banyak. Jadi waktu ketong datang kuliah 2008 itu bisa katakanlah ketong tuh yang ada senior. Kalau beda kayak Abang Mail dulu kuliah di Ambon atau dong saudara siapa yang ternate ada senior di atas. Iya kan? Kalau ketong sing ada, mungkin dulu orang Sula ada kuliah S2, tapi dia sing membangun fondasi peradaban lah beta pembahasa dia sing membangun ekosistem di sana. Jadi ketong waktu itu ketong pertemanan beberapa orang tadi itu yang kemudian ketong masing-masing dengan dia punya fokus ilmu, lalu situ kemudian ketong mengembangkan. Tapi bicara soal kemudian kenapa harus memilih kuliah di hukum ya? Jadi beta sebenarnya waktu masih sekolah SMP kelas 2 kalau saya salah di SMP 1 Sanana, beta tuh secara tidak sadar beta tuh temukan beta pun passion. Ya, bagaimana? Jadi beta temukan beta pun passion bahwa beta tuh cocok di jurusan yang lain. Itu indikatornya dari apa itu? Bisa pastikan bahwa Pak Dokter passion itu hukum. Apa yang dirasakan? Karena beta dari kecil itu sudah senang dan percaya diri saya kalau bicara di hadapan banyak orang. Ya. Jadi itu yang jadi modal ya? Iya, beta modal bahwa kan dulu kan orang bilang bahwa kalau orang hukum itu harus tahu baca cerita lah begitu loh. Iya, tahu baca cerita lah. Ya. Tahu baca cerita begitu. Jadi ya. Pandai, ya kan? Retorika, ya. Berargumentasi dan lalu saat SMP itu beta secara tidak sadar dulu ternyata waktu SD itu beta tuh sudah dikenalkan dengan tokoh-tokoh politik seperti kayak Pak Harmoko, lalu kemudian Bang Adnan Nasution almarhum. Jadi dan waktu kecil itu beta sudah baca buku Belenggu Ganas. Beta sudah baca buku itu. Buku apa itu? Buku yang menceritakan apa itu? Jadi Belenggu Ganas itu dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang kemudian perjalanan para tokoh-tokoh pendiri bangsa itu kemudian dihadapkan dengan kekuasaan kolonial dan kemudian macam-macam lah seperti itu. Sekiranya sepertinya. Jadi buku itu dulu sempat kemudian yang dipublikasi secara luas lah di era Soeharto. Dan waktu itu beta baca. Beta baca tapi beta mengerti. Tapi beta ternyata sampai beta kuliah baru beta sadar ternyata buku itu juga berpengaruh terhadap ketong punya cara pandang kemudian ketong harus yang pada saat ini beta sering bilang membangun ekosistem itu. Jadi sifat kritisismenya tuh. Nah, dari situ kemudian beta yakin bahwa beta harus kuliah hukum. Jadi pada saat beta SMA kelas 3 itu kan teman-teman banyak kan biasa kalau tuh SMA kelas 3 itu kan masing-masing kan tanya saya kuliah di mana atau saya So ada rencana ke depan ya. Beta dari situ beta orang bilang inilah ikut yang lain begitu beta fokus bahwa beta hanya kuliah hukum. Nah, sampai di Jogja pun beta daftar di beberapa kampus beta punya prinsip begini.
Sampai di Jogja itu mau kampus di tengah-tengah utang kah, mau di mana kah, yang penting kampus itu ada fakultas hukum dan beta kuliah di Jogja. Prinsipnya itu. Yang penting di Jogja. Yang penting di Jogja. Kenapa Jogja? Jogja ini karena memang waktu itu kan tahun 2007-2008 itu kan kalau dengar orang kuliah di Jogja itu hal yang wah begitu. Iya, karena Jogja dijuluki kota pendidikan ya. Salah Ya, satunya hal itu. yang wah. Nah, ya. Lalu beta pun teman baik itu Ismul Mafagur yang dia punya bapak Om Haji Pak Lukman Mafagur itu. Kan waktu itu kan S2 di Jogja. Iya, cocok, betul. Di UGM. Kawan Ismul ini dia sering bercerita, dia punya bapak punya kehidupan kuliah di Jogja, suasana Jogja begini. Dari situ akhirnya kita merasa bahwa wah bagus nih, kita harus cari wilayah yang lain begitu loh. Kasarnya wilayah yang lain untuk kita taklukkan begitu. Berarti cari pengalaman baru lah. Karena kita pikir bahwa kalau kuliah di Ambon, Ternate terlalu dekat lah, ketemu laki-laki nih. Masa ketemu harus banyak tantangan begitu. Akhirnya sudahlah ketemu berapa orang itu akhirnya ketemu kuliah di Jogja. Ya beta tetap konsisten dengan beta punya keilmuan di dunia hukum. Nah, seperti itu kira-kira Abang Mail. Oke. Jadi tadi cerita singkat tapi lumayan padat lah mengenai basic pendidikan Pak Dokter ya. Jadi tadi tong kembali lagi. Jadi beta satu-satu tong bahas satu-satu ini. Ini banyak referensi yang beta ada di beta ini. Jadi tong bahas satu-satu mengenai Pak Dokter ini. Ini Pak Dokter sudah tulis 5 buku, ya, 5 jurnal dan sekitar 58 opini di media. Yang beta ingin tanya pertama itu 5 buku. Buku apa saja itu Pak Dokter? Yang Pak Dokter sorry, itu ada salah penulisan ya, bukan 5 buku tapi baru 4 buku. 4. Oh ya, siapa Pak? Berarti buku. Ini berdoa, ini doa. Mungkin sudah buku-buku kelima nih. Jadi saya beta duluan sampaikan ini, yang masalah. Apalagi dong bilang kalau orang-orang disulurkan dong pun doa bamok tuh. Oh iya, pastilah. Aisyah berkat. Jadi beta suruh bikin 4 buku. Buku pertama Langkah Jitu Menjadi Seorang Advokat. Itu pertama. Itu terbit tahun 2015 kalau saya salah. Iya. Tapi prosesnya itu dari 2014 beta tunggu 8 bulan baru terbit. Lalu kemudian buku kedua Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis. Buku itu beta mengambil objek penelitian itu kasus malpraktek di Manado Siska Makatei, tapi beta meneliti putusan kasasi dan peninjauan kembali. Jadi penelitiannya normatif. Tapi buku itu alhamdulillah dia menjadi rujukan beberapa mahasiswa yang studi di S2 Magister Hukum Kesehatan, karena beta bisa lihat dari banyaknya orang sering mengutip dalam punya jurnal dan tesis seperti itu. Lantas kemudian buku ketiga ini yang kalau dalam dunia hukum belum pernah ada orang tulis. Dia penjudul terkait dengan medical record dan informed consent sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian. Buku ini yang kemudian membawa beta sehingga kemarin beta mengajar di pendidikan khusus profesi advokat di UGM. Oh gitu. Jadi dari buku itu. Karena jadi buku Tanggung Jawab Pidana Dokter itu beta buat selesai 2014, cetak 2015. Kalau buku medical record dan informed consent tadi buat 2016, cetak juga tahun 2016. Jadi kalau buku medical record itu dan informed consent itu karena kebetulan di Fakultas Hukum UGM di pendidikan khusus profesi advokat itu selama ini dong belum bikin materi tentang itu. Dan bisa singkat apa intisarinya apa itu? Coba Pak Dokter sampaikan. Ya, jadi kan gini, persoalan utama kan dalam malpraktek kedokteran lah. Jadi sering terjadi perdebatan dalam posisi argumentasi seorang advokat itu kan, katong harus memulai mengetahui kasus ini dari mana. Sedangkan orang itu belum banyak tahu soal itu, apakah kemudian ini medical record dan informed consent bisa jadi alat bukti keseng di dalam sidang. Karena kemudian kalau penyidikan dia punya kewenangan untuk meminta visum et repertum. Tapi seorang pengacara atau advokat kan dia tidak bisa punya kewenangan untuk mengakses visum et repertum. Sedangkan seorang advokat kan dia juga penegak hukum. Maka salah satu terobosannya atau novelty-nya, kebaruannya, beta
coba untuk mengangkat bahwa rekam medis itu bisa jadi alat bukti, informed consent juga bisa jadi alat bukti dalam hukum pembuktian, baik dalam konteks keperdataan ataupun pidana, dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kemudian beta muat di dalam buku itu. Iya. Nah, itulah yang kemudian Fakultas Hukum UGM melalui pendidikan khusus profesi advokat dong merasa, wah boleh nih, menarik nih untuk ketong angka, karena bisa saja nanti ke depan bisa menjadi objek perumusan dalam perubahan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana. Makanya kan beta sekarang lagi fokus itu biar nanti beta punya naskah ini dia masuk di dalam situ. Nah, biar nanti kalau undang-undang ini sah, yang minimal ada orang sula lah, salah satu perumus KUHAP kan begitu. Oh, itu luar biasa itu. Terus buku keempatnya buku apa? Buku keempatnya itu beta punya disertasi. Oh, disertasi. Ya, jadi politik hukum rumah sakit perseroan terbatas dalam perspektif pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Disertasi yang dibikin jadi di buku ya, dibukukan ya? Iya, itu disertasi. Terus ada rencana, lanjut. Silakan. Kalau judul disertasi yang tadi kan S2 kan magister hukumnya kan kita fokus ke kajian ajaran hukum pidana. Ya. Nah, tapi kalau disertasi ini ada 3 bidang ilmu yang kemudian ada 3 bidang ilmu yang kemudian beta jadikan satu. Pertama politik hukum kan berarti ketemu bicara aspek ketatan hukum tata negara. Ya. Kalau perseroan terbatas berarti ketemu bicara hukum perdata atau hukum bisnis. Bisnis ya. Lalu kemudian di dalam ya, karena ketemu bicara pasal 34 maka tidak bisa lepas dari aspek nilai filosofi Pancasila. Nah, dasar. Jadi 3 hal ini kemudian menjadi objek argumentasi di dalam disertasi seperti itu. Nah, karena nanti ada dia punya beta sudah memperhitungkan ke depan juga supaya nanti ketika saat jadi ahli, beta bisa ngomong pidana, beta bisa ngomong ketatanegaraan, beta bisa ngomong yang lain begitu. Oh iya. Kan begitu. Kan sudah punya dasar dari awal toh? Ya, seperti itu. Terus ada rencana buku kelima lagi? Yang tadi kita sudah berdoa dari awal tadi. Belum. Lagi. Tapi sudah bayang-bayang begitu. Ya, bisa dulu sudah bayang-bayang gitu buku kelima ini tentang ini. Sudah terbayang begitu? Belum. Terbayang ada, hanya ketong kasih kejutan sedikit singkat. Oh iya. Tapi masih tentang masalah hukum dan kesehatan. Oh, tetap fokus. Masih seputar itu. Ilmunya itu. Harus seputar itu. Iya, harus boleh keluar dari yang lain. Nah, betul pikir ada keluar dari yang lain lagi kan. Tapi maksud beta yang lain tapi masalah hukum tapi bukan kesehatan begitu. Oh, tetap fokus pada itu. Iya. Oke. Terus 5 jurnal. 5 jurnal itu jurnal apa saja yang? Itu mengenai S3-nya kan? Jadi kalau 5 jurnal itu tambah 1 lagi 6 karena 1 tadi baru keluar tadi, baru terbit tadi. Baru saja nih. Baru saja tadi. Saja ini. Waduh, jago memang. Lagi antri 1 lagi untuk menuju 7. Wah, hebat. Oke. Jadi jurnal yang apa saja yang pertama sampai sekarang yang apa saja? Kalau jurnal pertama itu beta nulis tentang menentukan kriteria kesalahan medis dokter. Kedua beta nulis tentang itu objeknya dari mana saya bisa angkat judul itu? Ya, jadi gini, ketong itu kan harus punya strategi dan trik dalam penulisan. Jadi satu penulisan tesis itu kemudian kalau ketong betul tahu triknya, itu ketong bisa kemudian melahirkan banyak karya, Bang. Iya. Nah, jadi beta punya tesis itu yang tanggung jawab bidang dokteran kesalahan medis yang kemudian dibuat buku itu. Beta bikin jadi kayak peternakan begitu. Jadi dia melahirkan banyak opini, banyak jurnal itu. Jadi tapi dia berangkat dari satu pijakan yang sama saja. Hanya kemudian tinggal ketong ganti objeknya, kemudian metode penelitiannya, kemudian metode macam-macam lah. Tinggal ganti rumusan masalahnya saja. Tapi dia berangkat dari jadi masalahnya sudah ada di satu buku yang ada itu. Tinggal satu buku yang ada. Tinggal dipecah aja dengan pecah saja. Ya, paham. Tinggal ganti judul aja. Lalu kedua, tanggung jawab pidana dokter dalam kesalahan medis. Lalu kemudian yang ketiga, politik hukum pidana rekam medis.
Yang keempat terkait dengan Pancasila sebagai nilai dasar profesi dokter. Di dalam jurnal Pancasila sebagai nilai dasar profesi dokter ini, beta memasukkan nilai-nilai filosofis orang Sula yakni Manotol di dalam situ. Beta coba untuk mau menghubungkan secara hukum, karena biasa kan dalam hukum itu kan dong pakai terminologi hubungan hukum. Beta mencoba untuk menghilangkan terminologi hubungan hukum itu dengan Manotol begitu, seperti itu. Jadi ketemu jual-jual istilah daerah masuk ke dalam ilmiah sedikit sih enggak. Curi-curi start toh. Kearifan lokal ya. Ya. Lalu kemudian yang ya lanjut. Ya. Yang terakhir yang baru terbit ini membangun kembali politik hukum rumah sakit privat ke depan, tapi berbahasa Inggris. Yang baru terakhir. Bahasa Inggris. Iya, berbahasa Inggris. Oke, baik. Yang berikut 58 opini hukum di media massa. Media massa apa saja yang pernah yang skupnya nasional apa saja? Oke. Jadi beta 58 itu tambah lagi 59 karena beta tulis akhir itu kan beta mengkritik Presiden Jokowi terkait dengan apa itu? Salah apa? Terkait dengan ini waktu itu kan vaksin kan mau berbayar itu. Oh, yang awal-awal itu. Iya. Ya, kita kan nulis pantaskah percaya kepada Presiden Jokowi terkait dengan versi vaksin mau berbayar itu. Ya. Jadi beta nulis 59 itu beta tuh mulai menulis artikel hukum atau opini hukum kesehatan itu dari tahun 2013. Dari tahun 2013. Jadi pada saat tahun 2013 itu kan beta sudah kuliah S2, sudah ngambil jurusan hukum kesehatan. Jadi ini sebagai sharing aja. Jadi terkadang ketemu pun kelemahan ini teman-teman atau saudara yang dong kuliah S2. Ini dong pun tugas-tugas tuh jadi besi tua. Jadi bikin habis tenaga, habis macam-macam, lalu kemudian dibuat, kumpul, selesai, dapat nilai selesai. Tapi beta sayang. Implementasinya yang ada ke masyarakat. Ya. Ke publik yang ada. Beta buat, beta kumpul selesai, beta langsung kemudian ringkas jadi 500 atau 600 kata, beta cari media. Beta masukkan. Lepas ke media. Ya. Lalu bisa dikonsumsi oleh publik. Publik. Ya. Lantas setelah itu dari nulis itu kemudian beta dilirik oleh majalah Dental Kedokteran Gigi dari tahun 2014 sampai 2018 kalau saya salah. Beta dilirik sampai beberapa tahun itu. Oh, jadi menjadi langganan tetap. Penulis tetap. Iya. Penulis tetap. Ya, dari 2015 sampai 2018. Lantas setelah itu beta sih sebenarnya yang terlalu pilih-pilih media sih media lokal pun beta kasih masuk. Iya. Tapi media nasional yang paling besar yang pernah Pak Dokter masukkan opini media apa? Republika. Kompas belum pernah, Kompas. Kompas belum. Kalau Republika sama kemudian beberapa media kemarin. Jadi dong itu masukin beta pun tulisan itu dong mengutip lagi beta pun tulisan di salah satu media lokal di Maluku Utara saat beta mengkritik Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hiarie. Oh, yang itu orang Jogja kan? Iya, orang besar di Jogja. Iya, orang besarnya di Jogja juga kan? Ya, beliau punya perjalanan kedatangan di Jogja mirip-mirip beta lah. Iya, mirip-mirip. Cuma kan sama-sama dari Maluku, cuma beda tempat saja, tapi beda tempat. Ya. Jadi beta kritikan tua saat itu mengisi suatu seminar itu bilang bahwa orang yang menolak vaksin bisa dipidana. Hanya persoalan simpel, dia menggunakan sanksi pidananya menggunakan undang-undang kekarantinaan, beta pakai undang-undang wabah. Lalu kemudian beta tulis beta kirim di salah satu media lokal online di Maluku Utara. Hanya berselang beberapa jam kemudian opini ini dikutip oleh berbagai macam media nasional, Republika, kemudian ada Vice Indonesia, lalu kemudian Gatra, JPNN, kemudian Sindo, yang macam-macam media nasional. Tapi Kompas belum masuk karena kenapa beta belum masuk ke Kompas? Beta berpikir begini dengan perkembangan zaman ini informasi sangat bergerak cepat.
media itu sebenarnya sih ada media nasional, media daerah lagi sih abang. Sama semua. Beta ini kan paling banyak bermain media lokal Maluku Utara. Tapi beta di sini orang kenal beta, khusus expert hukum kesehatan. Padahal beta mainnya media lokal Maluku Utara. Paling media online nasional tuh Times Indonesia. Ya. Selebihnya itu media lokal Maluku Utara, gak jadi tahu lah. Iya, tahu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya semua yang Pak Dokter bikin ini yang penting isinya. Iya, isinya, substansi. Substansinya yang dilihat, bukan medianya yang dilihat. Di media tapi substansinya yang dilihat. Iya. Kalau substansinya menarik, tetap media yang besar pasti akan ikut ambil juga. Tetap laku. Laku betul. Oke. Jadi tadi singkat mengenai opini di media. Belum lama ini Pak Dokter ada ikut pendidikan khusus profesi advokat ya? Di mengajar. Fakultas Hukum UGM bersama Peradi. Ya, itu apa? Coba Dokter cerita dulu. Isbeteli di sini dengan para tokoh-tokoh nasional yang luar biasa semua di sini. Ada Haris Anshar, Zainal Arifin, Profesor Sulistiwati, Dr. Luhut MP. Ya, coba silakan Pak. Pak Dokter. Jadi perjalanan kan begini abang. Beta tuh selalu punya perspektif bahwa katong itu harus menguatkan keilmuan, lalu kemudian dari situ keilmuan akan secara langsung dia membangun ekosistem. Jadi karena keilmuan tadi, beta dari 2013 bikin karya sana sini, masukin ke sini, bikin buku. Tahu-taunya tanpa kemudian beta mengharapkan beta sempat pernah berpikir untuk mengajar nanti di pendidikan profesi advokat Fakultas Hukum UGM. Karena siapa sih beta sih? Hanya butiran debu dari Sanana begitu. Siapa yang kenal begitu? Iya toh? Tapi sekarang bukan butiran debu lagi. Sekarang sudah luar biasa nih. Saya bisa anggap enteng lagi sekarang. Lantas beta juga sih bisa berpikir ada kemudian dong itu bikin poster seperti itu, kemudian beta bersanding dengan tokoh-tokoh hukum nasional seperti itu. Iya. Tapi beta melihat itu begini bahwa mungkin karena beta memposisikan beta punya keilmuan ini, dia sifatnya spesialis, tidak banyak kemudian orang bicara soal keilmuan ini. Nah, mungkin bagi UGM dia itu ingin kemudian menampilkan hal yang baru dari proses metode pembelajaran di PKPA-nya, lalu kemudian mungkin dari situlah kemudian beta punya foto ada di poster utama situ. Karena katong itu banyak pengajar Abang Mail, bukan beta saja. Dan di belakang situ ada banyak profesor. Dan mungkin disiplin ilmu yang Pak Dokter miliki sekarang mungkin bertepatan dengan momentum juga. Keadaan dunia lagi Alhamdulillah. Lagi terserang COVID ini mungkin juga. Satu faktor beta pikir seperti itu juga. Jadi ini momentum Pak Dokter bisa dipakai untuk hal-hal yang mengenai kesehatan. Karena Pak Dokter bilang tadi yang bidangnya Pak Dokter ini Guluti ini masih jarang kan, masih kurang. Ya, apalagi Maluku Utara cuma satu orang bilang sebiji areng-areng. Ya. Kalau di Maluku Utara itu yang khusus dia ujian terbuka hukum kesehatan itu belum banyak. Ya beta bisa bilang beta sendiri karena beta yang tahu Tapi beta lihat di satu artikel ini. Ya. Ini apa nih? UII lahirkan dokter hukum, ini Times Indonesia. UII lahirkan dokter hukum kesehatan pertama dan termuda di Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Berarti beta bisa simpulkan bahwa Pak Dokter ini dokter hukum kesehatan pertama di UII dan orang Maluku Utara pertama dan termuda juga. Jadi Pak Dokter tanpa Pak Dokter bilang juga media sudah sampaikan. Jadi ini mungkin satu wartawan dong daya jelajahnya sangat tinggi kan? Iya, gitulah. Jadi kalau itu kan gak jadi tahu lah. Iya. Jadi ini satu kebanggaan buat kita semua orang Sula. Bahwa Alhamdulillah. Sula juga punya
seorang dokter yang bukan kaleng-kaleng, yang bisa bersaing dengan para guru besar, bersanding, bukan bersaing tapi bersanding dengan guru-guru besar ya di Jawa. Dan itu satu hal yang sangat jarang terjadi. Dan mungkin baru pertama bukan beta wawancara produksi beta sampai itu, memang baru beta tahu orang lain referensi, tapi beta referensi mungkin baru dokter ini yang bisa bersanding dengan beberapa tokoh-tokoh nasional yang sering ketemu dia warawiri di media nasional, ya kan? Sama Pak Haris Ansar ini beta kenal sekali karena beta masalah dulu kemarin beliau juga pernah dorong kan jejaring itu ya. Ya, dorong beliau pernah juga bicara masalah itu. Jadi paham sekali. Oke. Ini yang berikut lagi. Ini yang sedikit agak fenomenal ini. Lawan Gubernur Jawa Tengah nih. Masalah apa nih? Coba cerita dulu nih. Lawan Ganjar Pranowo nih. Wah ini. Coba cerita dulu Pak Dokter. Apa nih yang dilawan ini? Jadi gini. Beta itu kan flashback ya. Beta itu dulu saat kuliah itu jujur beta jarang di kampus. Beta datang di kampus itu hanya kuliah. Jadi beta mulai dari semester masuk 5 itu, beta punya waktu banyak tuh habis di YLBH Yogyakarta. Jadi YLBH itu yayasan kemudian yang didirikan oleh almarhum Bang Adnan Buyung, Yaptiam Him, Todung Mulia Lubis. Lalu kemudian jejaring itu turunlah Haris Azhar, Munir, Bambang Wijoyanto dan lain-lain semua itu. Beta dulu belajar. Jadi beta semester 5 itu beta sudah belajar dalam dunia profesi advokat, jadi bantu masyarakat miskin dalam kasus struktural. Nah, seperti itu. Nah, tunggu dulu. Itu sampai Pak Dokter bisa masuk sampai ke itu bagaimana ceritanya? Ada yang kenal di situ kok bisa masuk atau bagaimana? Coba cerita dulu. Bisa. Kalau kenal saya ada abang ketong orang Sula ini jujur ketong sesama orang Maluku dan Maluku Utara ini ketong orang Sula yang di Jogja punya ekosistem ini belum ada sama sekali. Kalau orang Ambon, Ternate atau daerah lain dong ekosistem sudah kuat, tong belum. Jadi beta masuk di situ hanya modal nekat saja, percaya diri, sadar diri, bismillah saja. Bismillah. Jadi awalnya kenal siapa di situ yang bisa nekat masuk itu. Jadi beta dulu pun tamang itu di kampus itu dia juga di situ, tapi dia yang lama. Lalu kemudian dia ajak beta ikut masuk bareng itu kan harus ikut di pendidikan Kalabahu dulu. Beta masuk di situ, lalu kemudian beta ikut pendidikan. Setelah pendidikan kan dong biasa perekrutan staff. Beta daftar. Pada saat daftar perekrutan staff, beta sing lolos seleksi. Sudah, sabar. Sing lolos seleksi. Iya. Kenapa? Di tahun 2000. Beta sing tahu. Sing tahu alasannya. Dosi tahu alasannya kenapa sing lolos. Oh, oke. Lanjut. Lanjut. Nanti di tahun berikut di tahun berikut sih di 6 bulan kemudian dong buka perekrutan lagi, beta daftar. Alhamdulillah beta masuk. Beta masuk situ, kemudian beta berproses itu, beta proses jadi volunteer. Jadi beta jadi volunteer, kemudian sampai beta di situ 3 tahun. Pada saat mau naik jabatan jadi kepala departemen, beta undur diri. Beta keluar. Iya. Beta cari pengalaman lain kan. Beta juga harus tahu bagaimana sih dunia advokat dalam konteks advokat profesional. Iya. Nah, seperti itu. Coba lanjut yang cerita tadi, yang lawan Pak Ganjar tadi. Lalu karena itu kan yang mengadvokasi itu kan ketong dari beberapa organisasi bantuan hukum. Kebetulan di Jogja itu beta juga direktur lembaga bantuan hukum Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Direktur. LPP. Beta direktur LPBH NU Kota Yogyakarta. Ya, ketong kan masuk dalam aliansi organisasi bantuan hukum CDIY si Jogja. Lalu kebetulan perkara ini awalnya ditangani oleh LBH Jogja. Beta punya hubungan perkara yang masyarakat Wadas itu, yang kemudian dong punya wilayah pemukiman dan kemudian dong punya tempat perkebunan dan lain-lain itu mau dibangun bendungan di situ. Jadi mau dibangun bendungan di tempat lain, tapi dong itu butuh batu andesit situ. Jadi untuk sebagai bahan baku buat bangunan dan hal yang lain-lain. Lalu dari sini kan masyarakat menolak. Karena ketong tergabung dalam
asosiasi OBH ini, kemudian masyarakat yang di situ ternyata masyarakat NU kultural. Beta sebagai orang NU terpanggil yang mungkin terpanggil karena ada hal beta juga alumni LBH, masyarakat orang NU, beta terpanggil. Akhirnya dari situlah ketong kemudian membentuk koalisi advokat untuk masyarakat Wadas. Nah, dalam perjalanan advokasinya, ketong putuskan untuk menggugat SK Gubernur Jawa Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahun berapa tuh? Jadi ketong bulan Agustus 2021. Baru saja. Jadi ketong sidang itu full dari Agustus, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 putusan ketong sidang itu 1 minggu 2 kali, jadi bolak-balik Semarang waktu itu. Karena Tun kan di Semarang, karena Wadas kan di Purworejo. Dari situlah kemudian saat penanganan perkara pun kan koalisi dan jejaring LSM ini kan sering membuat diskusi penguatan jaringan, kemudian penguatan materi. Nah, kemudian mau teman-teman di situ dong percayakan beta untuk selalu kemudian hadir di momentum-momentum itu. Jadi ketemu media, kemudian diskusi hukum dan lain-lain, dong percayakan beta untuk itu. Nah, lantas kemudian setelah itu hasil diskusinya dimuat di Tempo. Melawan Pak Ganjar seperti itu. Nah, walaupun kemudian dalam hasil putusan di Tun Semarang ketong kalah, tapi ketong ajukan kasasi. Sekarang lagi menunggu putusan kasasi. Kasasi di Abang Mayal. Jadi ya ketong harus dengan ketong punya MA melalui Pengadilan Tun Semarang. Oh, jadi sekarang proses kasasinya lagi jalan. Lagi jalan. Lagi jalan. Oke. Jadi itu yang menjadi masalah sehingga Pak Dokter berhadapan langsung, tapi berhadapan dengan Pak Ganjar ini. Ceritanya seperti itu ya. Oke. Masalah SK-nya Pak Ganjar ini ya. Ya, seperti itu. Karena beliau yang mengeluarkan SK, kita harus gugat toh sesuai prosedur hukum. Oke, baik. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Yang berikutnya, yang masih ini sebelum kasus yang dengan Pak Ganjar ini, tapi ini yang lagi kemarin sangat viral mengenai pembunuhan sate sianida. Ya. Oke. Tanggal 28 kemarin. Jadi Pak Dokter jadi saksi ahli kasus pembunuhan sate sianida. Apa tuh? Coba cerita dulu. Itu beta sempat nonton di televisi itu ada beberapa kali, tapi beta cuma bisa tangkap bahwa sate itu katanya dibawa oleh ojek online, tapi ditolak sehingga dia bawa pulang kasih makan dia punya anak dan istri di bulan puasa katanya ya. Itu coba Dokter cerita dulu itu apa, bagaimana yang lebih jelasnya Pak Dokter lebih jelas mungkin. Silakan Pak Dokter. Jadi kan kasus itu ceritanya seperti itu. Jadi kasus ini kan seorang perempuan kemudian punya hubungan dengan seseorang oknum lah seperti itu. Lantas kemudian oknum apa nih? Oknum apa nih? Pak Dokter, kasih jelas oknum apa nih? Ya, oknum polisi seperti itu. Oke, langsung. Oke, lanjut. Lalu kemudian hubungan asmara ini tidak sampai tuntas karena oknum ini dia menikah dengan perempuan lain. Dari situ muncullah sakit hati si pelaku ini. Dendam. Lalu kemudian pelaku ini merencanakan dendam, lalu kemudian dia merencanakan skema pembunuhan berencana di situ. Dia pesan sianida dan macam-macam. Lalu kemudian dia menggunakan tangan orang lain, yakni ojek ini. Lalu kemudian mengirim sate itu ke rumah si oknum. Tapi sampai di sana si istrinya oknum ini tidak merasa memesan itu. Sampai si istri oknum ini menelpon suaminya pun suaminya tidak merasa memesan sate tersebut. Lantas kemudian saat itu diberikan ke tukang ojek. Sampai di rumah tukang ojek berikan sama
anak istrinya saat makan, istrinya muntah, anaknya kemudian masuk rumah sakit dan meninggal. Nah, dalam perjalanan kasus, saya ini memang dari awal kasus ini booming, tim-tim penasihat hukum itu hubungi beta, Bang Hasrul, besok nanti jadi ahli. Nah, beta bilang iya, siap ya, iya. Nah, lalu beta bilang sudah nanti perkembangannya beta lihat berita acara apa ini, beta baca berkas perkaranya, kemudian beta baca dakwaan, baru beta bisa tahu kasus ini seperti apa, bukan hanya kronologisnya, tapi dari sistematika penyusunan pasal-pasal hukumnya begitu. Nah, lantas kemudian di media pada saat kasus ini berjalan, pasal yang kemudian dimunculkan itu, yang ramai itu kan 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Berencana, ya betul. Lantas kemudian pembunuhan berencana. Lalu kemudian teman-teman penasihat hukum sini hubungi beta karena ada dimensi hukum kesehatan di situ. Akhirnya dong minta beta jadi ahli di sidang. Nah, pada saat di sidang beta memberikan keterangan sebagai ahli yang pada intinya beta bilang bahwa kasus ini dia tidak bisa masuk dalam kategori pembunuhan berencana dikarenakan si pembuat pidana ini atau si terdakwa ini tindak pidananya tidak selesai. Tindak pidananya tidak selesai. Maksudnya tidak selesai bagaimana tuh? Jadi jaksa itu kan taruh pasal itu diterapkan, disangkakan kepada didakwakan kepada si terdakwa itu banyak sekali, Abang. Mulai dari pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, penganiayaan berencana, kemudian urunan perlindungan anak, terakhir kelalaian mengakibatkan matinya orang lain 359 KUHP. Kita bilang di sidang. Lalu yang jadi ketua sidang itu ketua pengadilannya langsung hakim senior sekali itu. Iya. Beta bilang bahwa yang mulia, menurut ahli, kalau di sidang kan ketong harus bilang ketong sebagai ahli. Jadi menurut ahli kasus ini tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana dikarenakan perbuatan pembuat pidana dalam hal yang terdakwa tidak selesai dan di mana dikarenakan tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, kita kembali kepada 340 KUHP itu dia bicara soal dimulainya suatu perencanaan dan kemudian rencana. Nah, dimulainya perencanaan dan berencanain ada dua keadaan yang kemudian tidak bisa dipersamakan. Kalau dimulainya perencanaan itu berarti orang itu dalam keadaan tenang, dia berpikir, dia menyusun. Dia mau bunuh orang ini pakai apa, siapa orangnya, kapan waktunya. Nah, dari situ beta sebagai dalam sidang beta bilang bahwa pembunuhan ini yang bisa masuk dalam perencanaan karena deliknya tidak selesai, karena ketika objek itu kemudian dia ambil itu sate, dia bawa pulang ke rumah kasih makan anaknya, itu di luar dari kehendak si pembuat pidana terdakwa ini, karena sejak awal mens rea, niat jahatnya tidak begitu. Hanya dalam konteks ajaran hukum pidana si tukang ojek ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia tidak punya niat jahat. Nah, artinya apa? Dia diberikan alasan pemaaf. Nah, maka kemudian pertanggungjawaban hukum pidananya dialihkan kepada si pembuat pidana terdakwa ini. Maka kemudian dari banyak delik yang kemudian disangkakan atau didakwakan kepada pembuat pidana tersebut, yang lebih tepatnya adalah 359. Kelalaian dia kemudian mengakibatkan matinya orang. Nah, kenapa kemudian harus 359? Karena dia ketika menyusun mens rea ini dalam 340, dia tidak kemudian patut menduga jangan sampai bukan target dia yang mati, tapi orang lain. Dia tidak mampu, dia teledor. Nah, karena dia teledor itulah kemudian mengakibatkan matinya orang. Karena dalam konteks hukum pidana itu yang dilihat adalah post factum, akibatnya. Akibatnya. Akibatnya yang dilihat. Nah, lantas kemudian dari situ hakim juga menanyakan terkait dengan visum et repertum. Jadi dalam kasus ini pun dongseng dari penyidik dan kemudian penuntut umum tidak melakukan otopsi secara menyeluruh. Jadi ada perbedaan. Jadi kan itu hanya berdasarkan sampel. Nah, sampel tersebut kemudian diambil, dimuat dalam visum et repertum. Itu dalam visum et repertum sumir, dia tidak menjelaskan bahwa cairan kimia yang ada di dalam sate tersebut mengandung sianida. Dia tidak menjelaskan secara jelas begitu. Padahal seharusnya dia harus menjelaskan secara jelas. Karena
visum et repertum itu kan terbagi dalam beberapa bentuk dan kualifikasi. Salah satunya visum et repertum atas pemeriksaan mayat. Karena pidana itu dia tidak kemudian harus membuat keterangan yang sifatnya sumir. Nah, lantas setelah itu, Don juga melakukan otopsi. Nah, jadi dalam kasus ini kemudian ada kemudian pasal perencanaannya tidak terpenuhi dan kemudian ada hal-hal yang masih sumir dalam konteks ketua bicara visum et repertum. Nah, poin-poin itulah yang kemudian beta sampaikan di sidang sebagai ahli itu hampir 2 jam. Jadi mirip-mirip orang kasih kuliah umum lah. Oke, oke. Dan putusannya bagaimana? Putusan akhirnya sudah, Pak Dokter? Belum. Belum. Belum putusan. Masih mendengarkan ahli dan Belum. saksi-saksi lagi, mungkin masih ada tambahan mungkin ya? Oh, kalau saksi sudah selesai. Jadi kalau dalam kasus ini dari pihak jaksa penuntut umum dong hadirkan ahli, baik khususnya ahli hukum. Hanya penasihat hukum saja yang menghadirkan ahli hukum kesehatan, yakni beta seperti itu. Oke, Pak Dokter. Tadi Pak Dokter sudah cerita banyak tentang Pak Dokter profil dan sepak terjang Pak Dokter selama ini di Jogja dan sekitarnya. Mungkin akan perluas lagi ke ibu kota dan tempat yang lain saya tidak tahu, tapi mungkin ke depannya mungkin lebih sukses lagi. Insya Allah. Pak Dokter, ini amin. Ya, tong cerita jauh-jauh tapi ketong harus jangan lupa ketong negeri ini toh. Ya kan? Pak Dokter pasti itu. Ya, Pak Dokter pasti selama ini pasti ikuti perkembangan yang terjadi di tong negeri ini, di Kepulauan Sula ini. Bagaimana di mata Pak Dokter keadaan Sula hari ini? Silahkan Pak Dokter. Beta sing mau tanya banyak-banyak Pak Dokter yang jelaskan sudah. Bagaimana kondisi hari ini di Sula? Apa yang masalahnya dan solusinya? Masalah dan solusi yang beta minta dari Pak Dokter. Silahkan Pak Dokter. Oke. Jadi kalau beta lebih fokus ke persoalan akademis ya, dan kemudian ekosistem ya. Jadi seharusnya ketong ini sebenarnya dua hal ini saling mempengaruhi, baik pemerintah daerahnya dan kemudian masyarakatnya, antara suprastruktur dan kemudian infrastruktur begitu kira-kira. Nah, yang paling utama di Sula itu yang saat ini ketong kemudian belum banyak gali itu bicara soal common sense pemerintah daerah itu untuk bagaimana mempunyai satu manajemen pembangunan sumber daya manusia. Itu yang ketong belum ada. Contoh begini, sederhana. Ketong pemerintah daerah punya data terkait dengan berapa jumlah sih mahasiswa yang di Jogja, yang di Makassar, yang di Ternate, yang di Ambon dan sebagainya. Dan kalau punya sudah data di Jogja berapa, di Manado berapa, yang daerah lain pun berapa, ada nggak kemudian kualifikasi jurusan-jurusannya? Lantas kemudian S2-nya ada nggak datanya? Apalagi S3-nya. Maksud beta tuh begini. Ketong ini kan anak-anak muda Sula ini kan pasti punya tanggung jawab yang besar terhadap Hai Pobai begitu kan kira-kira. Hai Sula, Hai Sua. Jadi ketong punya tanggung jawab besar soal itu. Jadi tanggung jawab besar itu kan seharusnya harus ada hubungan timbal balik juga antara pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah ke anak-anak muda Sula ini. Karena ketong orang Sula ini punya kapasitas intelektual yang sangat mapan, sangat bagus. Hanya persoalannya atau itu pertama tidak diberikan motivasi yang lebih sistematis saja sebenarnya, dan Pemda Sula itu seharusnya dia buat satu langkah-langkah manajemen sumber daya manusia. Jadi manusia Sula itu ya anak-anak muda seperti saya dan yang lain-lain itu harus kemudian didata dengan baik. Nah, data dengan baik kemudian disupport dari segala keilmuan. Mulai dari penelitian skripsinya, tesisnya, disertasinya harus disupport. Yang punya keinginan untuk kuliah lanjut S2 dan S3, apalagi khusus S3 harus disupport. Dan satu, beta punya pandang yang soal ketong melihat
pembangunan Sula ke depan. Kalau beta punya pandangan begini, tidak selamanya kemudian katong melihat pembangunan Sula itu katong harus standby di Sula, katong beraktivitas di Sula. Tujuannya apa? Supaya katong membangun ekosistem ini. Karena katong bicara pembangunan ini kan katong harus punya jaringan, katong harus punya ekosistem dan lain-lain. Tidak bisa kemudian katong hanya terpaku di katong dalam wilayah, tidak bisa. Jadi ada kemudian yang dia fight di daerah orang, ada kemudian dia pulang dia fight di negeri sendiri. Tapi kedua-dua ini harus punya sinergitas, dia harus saling terkoneksi. Itu yang paling utama. Nah, maka saya kerjasama dengan universitas-universitas terkenal lah, atau minimal universitas yang ada di Jawa lah. Kerjasama inilah kemudian ketemu punya anak-anak Sula yang contoh, kalau pemerintah Sula hari ini punya kerjasama yang bagus di UGM, pasti kayak anak-anak Sula yang mau S2, istilah kerjasama ini, kayak contoh hari ini pemerintah di Papua sana, kan dong punya kerjasama di kampus-kampus ternama nih. Jadi kalau ketong hari ini ke Medan, ketong akan ketemu orang-orang Papua pun kuliah di Medan. Di kota-kota besar semua orang Papua dong kuliah di situ. Nah, menjadi persoalannya kenapa orang Sula sih seperti itu? Karena ketong bicara Sula, kemajuan Sula ke depan kan intinya pendidikan. Kalau pendidikan sudah terbangun kan kesehatan dan kemudian kesejahteraan ekonomi kan pasti akan terbangun. Karena beta rasakan sendiri abang, saat kemudian beta memulai di sini, ketong orang Sula yang ada pun ekosistem abang. Baik di Jogja yang di tengah-tengah Jawa ini sampai ke Jakarta, ketong yang punya ekosistem. Maka ya beta dan beberapa teman yang lain dengan segala kemampuan yang ketong miliki, ketong harus membangun ekosistem itu. Ya, atau bangun ekosistem itu ya untuk siapa? Ya untuk ketong yang sudah ada anak, untuk ketong pun anak, kemudian untuk ketong pun keluarga, untuk skop yang lebih luas ya untuk ketong punya adik-adik yang dari tanah Sula seperti itu. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, katong orang Sula ini, anak-anak muda Sula ini, karena punya kemampuan intelektual yang memang sudah bawaan lahir sebenarnya, tanpa katong sadari, katong hanya kurang satu, harus diberikan motivasi yang tinggi. Jadi beta tuh selalu melihat perspektif historis Sula ke beberapa tahun silam ke belakang sampai ratusan tahun yang silam ke belakang. Karena orang banyak bercerita kemudian Sula itu dalam posisi sejarah tuh punya sejarah yang luar biasa. Kita memaknai sejarah itu bahwa kalau orang dulu dong bisa luar biasa seperti itu, masa ketong generasi dengan segala teknologi yang canggih saat ini, ketong masa hanya mengulang romantika sejarah, ketong harus bikin sejarah baru dong. Iya, betul. Kan begitu apa? Ya. Ketong jangan hanya berada pada romantika sejarah, ketong bicara soal Kapital Sula itu hebat, taklukan ini, ekspansi di sini, orang Sula itu ada di sini kan. Tapi kan ketong harus punya peradaban yang baru, karena yang paling penting itu ketong harus membangun peradaban. Abang Mail hari ini tanpa Abang Mail sadar, Abang Mail buat moderator Sula itu, Abang Mail sudah bangun peradaban baru di Sula, yang mana forum ini orang bisa kemudian bertukar pikiran. Kemudian beta yang di Jogja pun selalu up to date melihat moderator Sula, karena beta juga ingin bagaimana melihat pandangan-pandangan anak muda Sula yang Abang Mail hadirkan di dalam moderator Sula, perspektif dong melihat Sula itu seperti apa dan tempat sekarang nomor karir seperti apa. Dan beta kan juga butuh informasi tentang Sula pada hari ini. Jadi beta rasa bahwa segala apapun yang katong lakukan yang kecil-kecil ini di Sula ataupun dimanapun katong berada, tanpa sadar itu katong sudah mempengaruhi orang itu untuk mengenal Sula. Contoh abang, beta selama hidup mau 15 tahun di Jogja, beta sempurna tamang-tamang ataupun siapapun yang mengenal beta, dan sempurna bilang beta orang Ambon atau orang Ternate abang. Oh, gitu. Yang tahu kenal beta orang Sula. Oh iya. Don't tahu ya? Don't tahu orang Sula ya? Don't tahu orang Sula. Karena setiap perkenalan beta ke dorang, beta bilang bahwa beta orang Sula. Nah, akhirnya secara tidak langsung dengan katong punya terlepas, beta hanya bilang bahwa beta orang Sula, terlepas nanti dorang itu mau cari tahu atau tidak itu urusan dorang, yang penting beta sampaikan sebenar-benarnya bahwa beta asal usul dari tanah Sula, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Nah, lantas kemudian dengan katong punya kemampuan yang katong miliki, mau dong harus cari tahu katong Sula itu ada di mana.
Secara tidak langsung kan Sula punya nama itu kan sudah diangkat di atas. Jadi ketika katong ada pada posisi mana, sedang bikin apa, orang sih lihat, oh itu orang Maluku ini, sih orang melihat, oh itu Hasrul orang Sula. Betul. Jadi dengan sendirinya dong juga ingin tahu Sula itu di mana. Yang sudah tahu, ya, yang belum tahu Sula itu akan mencari tahu Sula itu di mana. Iya, seperti itu. Cocok. Iya. Oke. Terus kalau cerita Sula berarti di daerah Jogja dan sekitarnya ada satu orang juga itu yang sekarang ya dia sangat konsisten dengan kesulaannya. Bung Tanto. Hubungan dengan Tanto bagaimana? Hubungan selalu silaturahmi atau bagaimana nih? Coba cerita dulu. Biasa kalau di kesibukan Pak Dokter dengan Tanto ini kan pasti susah baku dapat nih. Tapi bagaimana? Komunikasinya lancar? Jadi kalau beta dengan Abang Tanto itu, beta itu Abang Lea. Ya, Bang Lea. Abang Lea itu beta punya komunikasi dan dia itu bukan 1 bulan 1 kali, tapi setiap waktu. Oh gitu. Setiap waktu. 1 hari pasti ada komunikasi. Walaupun ada. Jadi bisa via messenger, inbox dan macam-macam. Tapi beta mau bilang bahwa satu hal yang baik dari Abang Lea itu dia punya nilai kekeluargaan, kesulaan yang sangat tinggi di Orampong negeri di khususnya dia itu. Beta bilang begini, kenapa? Pada saat beta ujian terbuka itu, dia itu jauh-jauh dari Semarang itu datang ikut beta pengujian. Oh begitu ya? Padahal dia ada, iya, tapi dia usaha datang ke dari dia. Beta banyak belajar dari dia. Jadi ketong kan jangan hanya tahu ilmu-ilmu yang ketong peroleh dari bangku kuliah, tapi juga ilmu-ilmu dalam dunia lapangan ini kan, dunia yang keras itu pasti ketong harus belajar juga. Jadi itu juga banyak makan kesulitan yang sangat tinggi dan dia memang kecintaan kepada Sula itu memang sangat tinggi sekali, kental sekali Abang Lea itu. Iya, jelas sekali. Iya. Oke. Ketemu sudah hampir 1 jam nih. Closing statement untuk generasi Sula. Silakan, Pak Dokter. Kiat-kiat apa, tips apa untuk bisa seperti Pak Dokter hari ini? Silakan. Beta tuh punya filosofi dalam dunia untuk bergerak maju tuh sederhana aja. Kerjakan segala hal yang bagi orang lain tuh tidak mungkin. Nah, maksudnya adalah ketong ini, siapa yang kenal ketong orang Sula ini? Ketong datang di orang pun daerah, orang yang kenal ketong sama sekali awalnya. Tapi ketong kerja saja, selama hal itu positif ketong bikin. Mau dalam bidang ilmu apapun, mau hukum, mau ilmu apapun ketong bikin, mau kesenian, mau apapun ketong bikin, selama itu positif ketong bikin. Karena ketong harus yakini bahwa setiap manusia itu yang ada di muka bumi itu dia punya kesempatan yang sama. Mau orang manapun dia punya kesempatan yang sama. Dan bila kemudian dalam ketong kemudian berada pada proses-proses ini, lantas kemudian ada cibiran, kemudian ada faktor orang tidak percaya kepada ketorang, kemudian ujian yang macam-macam, ya bagi beta ketong jalani aja, lurus aja, bergerak aja. Apa yang ketong yakini bahwa ini akan bisa kemudian menghidupi ketong pun kehidupan, dan kemudian bisa mengangkat ketong punya, orang tua punya derajat, keluarga punya derajat, tanah Sula punya derajat, ketong juga punya derajat, ketong punya anak punya derajat. Ketong bikin saja bismillah saja, karena ketong yakin bahwa ketong pun nawa itu lurus dan baik. Nah, lantas kemudian hal yang paling terpenting ketika ketong di orang pun negeri, khususnya di Jawa, ketong itu harus sangat harus memahami orang punya nilai filosofi kebudayaan. Ketong harus belajar itu. Karena ketika ketong belajar dong punya filosofi kebudayaan, ketong dari situ tong akan tahu titik-titik simpul kehidupan di situ tuh yang kemudian bisa membawa ketong kepada panggung-panggung
podium-podium keilmuan ataupun podium-podium kesenian. Artinya podium-podium yang bermartabat itu katong bisa akan dibawa ke sana karena katong tahu dia punya simpul-simpul dari filosofi kebudayaan itu. Dan katong juga harus tahu di mana katong berada, katong juga harus tahu pemilik wilayah itu siapa. Katong harus tahu pemilik wilayah itu siapa. Jadi katong ketika dari Sula, karakter yang harus ketong bawa karakter yang harus ketong bawa yakni ketong pun sifat berani itu harus selalu ada. Pertama, kedua, ketong pun sifat percaya diri itu harus ada. Ketong pun sifat saling menghargai, menghormati sifat manutul itu harus ketong pegang. Nah, lalu kemudian ketong pun sifat dasar yang sangat positif ini, ketong juga harus gabungkan dengan orang-orang yang di tempat ketong berada itu punya sifat-sifat positif juga. Supaya nanti terjadi perkawinan silang. Nah, itulah yang kemudian melahirkan anak tangga kesuksesan ketong bisa ada dalam posisi ini, ada bisa pada posisi ini, bisa percaya abang dia. Kemudian Peto bisa ada di posisi sini dan di mana-mana lah seperti itu. Lantas setelah itu katong ketika kuliah, katong harus mau memilih kuliah, katong harus tahu tong passion. Kalau beta passion yang mampu di jurusan sini, jangan beta paksa dan jangan ikut. Lantas ketika sudah tekuni, kayak contohnya di hukum, katong harus benar-benar belajar dengan serius, katong kemudian mengkhususkan di bidang apa. Katong ambil prospek yang tidak banyak orang buat. Jadi katong sudah dari Sula, katong punya akses yang katong baru bangun, tong harus cari peluang yang belum banyak orang bangun supaya nanti katong bisa matang di situ dan bisa dominan di situ. Seperti itu kira-kira Bang Mayan. Oke, baik. Cukup jelas Pak Dokter. Mungkin ketong sampai di sini dulu, mungkin ada waktu ke depan kalau Pak Dokter ada kesempatan lagi ketong diskusi lagi. Masih bisa tuh Pak Dokter? Siap. Oke, baik. Di lain waktu bisa bergabung lagi dengan Moderator SUA. Sukses selalu Pak Dokter, jaga kesehatan dan insya Allah yang penting sehat. Amin. Tetap semangat. Oke, baik. Assalamualaikum. Syukur Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator SUA.